Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Terima kasih senior atas saranmu. Junior akan pergi sekarang, ucap Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng tersenyum ringan. Itu karena, dia memahami niat abadi mencapai surga. Makna di balik kata-kata abadi mencapai surga sebenarnya sangat sederhana. Tidak peduli seberapa kuat dirinya, dia tetap hanya menjadi kaisar marsial puncak. Selain itu, ada banyak hal di tanah suci martialisme yang dia tidak punya jawaban. Bagi abadi yang mencapai surga, dia merasa bahwa misteri-misteri itu dapat dipecahkan di dunia luar. Karena bagaimanapun, Master Aula Kegelapan yang berasal dari dunia luar tahu banyak hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang di tanah suci martialisme. Namun demikian, tidak mungkin baginya untuk memasuki dunia luar. Jadi, dia menaruh harapan pada Chu Feng. Dengan demikian, dia ingin Chu Feng mengutamakan keselamatannya sendiri, karena hanya dengan teruah hidup dia bisa memasuki dunia luar. Setelah itu, Chu Feng langsung melanjutkan menuju lokasi Immortal Compass. Perjalanannya sangat jauh. Namun karena Chu Feng sangat bersemangat, dia dipenuhi dengan energi yang tak habis-habisnya. Kakak lelakinya Chu Guyu, sepupunya Chu Yue, tuannya Qiu Chan Feng, dan juga Zhuge Liu Yun, semuanya berada di wilayah Laut Timur. Lalu ada Huang Fu Haoiwei, Lady Piao Miao, Qius Hui Fuyan, pendiri Azure Dragon, dan kakak lelakinya, Raja Monyet yang mengerikan. Chu Feng akhirnya bisa bertemu semua orang yang telah membantunya sebelumnya. Semakin dia memikirkannya, maka semakin bersemangat dia. Dengan demikian, begitu Chu Feng keluar dari formasi teleportasi, ia mulai melakukan perjalanan tanpa istirahat. Dia tidak ingin menyia-nyiakan satu detik pun. Namun tiba-tiba saja, Chu Feng menghentikan langkahnya. Seolah-olah membatu, dia berdiri di udara. Di bawahnya adalah tempat yang pernah menjadi wilayah kekuatan binatang buas. Meskipun kekuatan monster buas ini bukanlah ras dari monster-monster terkuat, tapi itu adalah keberadaan yang bisa setara dengan 9 kekuatan. Pada saat ini, seluruh wilayah yang ditempati oleh ras binatang buas itu, sebuah pegunungan sangat besar yang panjangnya puluhan juta mil, kini benar-benar rata. Selain itu, tempat ini berwarna hitam pekat, dengan asap hitam bergelombang yang mengeluarkan bau yang memuakkan. Master Dark Hole, seru Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mengepalkan tangannya dengan erat. Dia mendeteksi aura Master Dark Hole di sini. Master Aula Kegelapan telah ada di sini. Dia adalah orang yang telah membantai semua makhluk hidup di tempat ini. Tidak hanya dia telah membunuh semua binatang buas dari kekuatan binatang buas itu, bahkan semua tanaman dan pohon, serta harta langka dan keanehan alam yang tersembunyi jauh di dalam gunung, semuanya juga hilang. Meskipun Chu Feng hanya melihat akibat dari pembantaian itu, Chu Feng dapat membayangkan adegan keturunan Master Dark Hole, dan pembantaian selanjutnya di tempat ini, itu setelah dia menutup matanya. Orang tua dan muda, termasuk bahkan bayi yang baru lahir, dan ahli binatang buas yang telah memberikan hidup mereka untuk melindungi klan mereka, semuanya mengeluarkan geraman keputusasaan dan meratap sedih ketika mereka menghadapi Master Aula Kegelapan. Namun demikian, Master Aula Kegelapan tidak menunjukkan sedikit pun simpatinya. Dia benar-benar membantai mereka semua, sehingga dia bisa menggunakan hidup mereka untuk meningkatkan kultivasinya. Wush! Tiba-tiba saja, Chu Feng berpindah. Dia terus berjalan menuju pintu keluar wilayah Laut Timur. Meskipun Chu Feng telah mengerahkan semua tenaga dari awal, tapi dia sekarang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Itu adalah kemarahan. Kemarahan dalam hati Chu Feng memberinya kekuatan. Master Aula Kegelapan tidak bisa dimaafkan. Chu Feng benar-benar tidak akan membiarkan dia lolos dengan apa yang telah dia lakukan. Namun sekarang, Chu Feng pertama kali harus meningkatkan kekuatannya. Adapun itu, satu-satunya harapannya adalah untuk melanjutkan ke wilayah Laut Timur. Setelah beberapa hari dan malam perjalanan, Chu Feng akhirnya melihat sosok yang dikenalnya di kejauhan.
Itu adalah kompas abadi. Hanya saja, Immortal Kompas tampaknya sangat lelah. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia menjadi sangat kurus dan pucat. Pada saat itu, hati Chu Feng menjadi masam. Hanya melihat penampilan kompas Immortal saat ini, itu sudah cukup untuk membuat Chu Feng tahu bahwa, betapa dirinya telah menghabiskan banyak waktu dalam periode ini. Chu Feng, kamu akhirnya datang, ucap kompas Immortal. Meskipun kompas abadi kelelahan, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Sebelum Chu Feng bahkan mendekatinya, dia sudah menemukan Chu Feng. Pada saat itu, senyum gembira muncul di wajahnya yang layu. Setelah Chu Feng mendekat, dia berkata dengan sangat malu. Kompas senior, aku telah membuatmu menderita, ucap Chu Feng. Ya ampun, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya menjaga daerah ini tanpa makan, minum, dan juga tidur. Ini hanya masalah sepele. Jadi tidak perlu menyebutkannya. The Kompas Immortal tersenyum acuh tak acuh. Namun setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng bahkan merasakan sakit yang lebih besar di hatinya. Sebagai seorang kultivator bela diri sendiri, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa seseorang di tingkat kompas immortal tidak akan berakhir dalam keadaan lelah seperti itu, setelah beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun tidak makan, minum, dan juga tidur. Alasan mengapa kompas immortal berada dalam kondisi layu adalah, karena dia sangat kehabisan kekuatan spiritualnya selama periode waktu ini. Saat ini, kekuatan spiritualnya praktis kosong. Itulah sebabnya dia dalam kondisi seperti itu. Chu Feng, bagaimana situasinya sekarang? Apakah kamu berhasil mengatur pembentukan formasi besar itu? The Kompas Immortal bertanya. Meskipun dia ada di sini, Immortal Kompas khawatir tentang keselamatan orang-orang dari Gunung Qianwood. Aku sudah berhasil mengatur pembentukan formasi. Hanya saja, Master Aula Kegelapan telah melatih teknik iblis yang meningkatkan kultivasinya menjadi leluhur setengah bela diri. Bahkan formasi besar itu tidak akan bisa menghentikannya, kata Chu Feng. Leluhur setengah bela diri, teknik iblis macam apa yang sehebat itu? Seri Immortal Kompas. Mendengar kata-kata itu, Kompas Immortal mengungkapkan ekspresi kaget. Dan kemudian dia bertanya, dalam hal itu, bukankah itu berarti bahwa tidak ada seorang pun di tanah suci martialism yang mampu menghentikan Master Darkhold? Tanya si Immortal. Tidak, masih ada abadi bulan. Moon Immortal adalah keberadaan yang kuat dari Moonlight Maze. Dia juga memiliki kultivasi tingkat setengah marsial leluhur. Meskipun dia akhirnya merebut tubuh Surou dan Sumei, tapi sifatnya tidak jahat. Saat ini dia bersedia membantu kita merawat Master Aula Kegelapan. Hanya saja, Master Aula Kegelapan muncul dan menghilang tanpa terduga. Selain itu, dia berkeliling dan membunuh orang-orang dan makhluk hidup di tanah suci martialism untuk memurnikan mereka, dan meningkatkan kultivasinya. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir bahkan Moon Immortal tidak akan bisa menekannya, kata Chu Feng. Lalu bagaimana dengan orang-orang dari Gunung Qianwood dan peri zaman kuno? Apa yang harus mereka lakukan? The Kompas Immortal bertanya. Mengenai hal itu, senior bisa yakin. Ada tempat ajaib di tanah suci martialism dengan nama Gerbang Transmogrifikasi. Lokasi Gerbang Transmogrifikasi tidak terbatas. Jika tidak ada yang memiliki kunci, mama tidak ada yang bisa memasukinya. Tuan Gerbang Transmogrifikasi adalah Immortal mencapai surga. Saat ini abadi mencapai surga telah membuka gerbang transmogrifikasi, dan memungkinkan kita untuk berlindung di dalamnya. Saat ini semua orang sudah aman. Selain itu, kami telah berhasil menyelamatkan banyak orang juga. Hanya saja, tanah suci martialism terlalu besar, dan populasinya terlalu besar juga. Karena waktu kita terbatas, orang-orang yang akhirnya bisa kita selamatkan juga terbatas jumlahnya, kata Chu Feng. Yang lain tidak peduli padaku. Kehidupan dan kematian mereka tidak ada hubungannya dengan aku. Selama teman-teman kita aman, itu akan baik-baik saja bagiku, ucap si Immortal. Mendengar apa yang dikatakan Feng Feng, Immortal Kompas menghela nafas lega. Kemudian, dia mulai membentuk segel tangan.
Setelah dia selesai, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan formasi spiritualnya membentuk tetesan air keemasan yang tersebar di belakangnya. Segera, celah spasial pun muncul. Ternyata celah spasial berada tepat di belakang kompas Immortal. Khawatir bahwa seseorang akan menemukannya, Immortal Kompas telah menyembunyikan celah spasial dengan teknik formasi spiritualnya. Setelah melihat celah spasial, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Retakan spasial mengeluarkan suara gemuruh tanpa henti. Tampaknya itu memiliki energi keras yang mampu menjatuhkan gunung, dan menjungkirkan balikan lautan. Selain itu, ada puluhan ribu baut kilat yang menyambar di dalamnya. Singkatnya, bahkan sebelum memasuki celah spasial, Chu Feng sudah merasakan bahaya ekstrim dari situ. Pada saat itu, Chu Feng mulai mengagumi kemampuan Tan Tai Sui untuk secara sukarela memasuki hal yang berbahaya. Chu Feng, celah spasial ini tidak aman sama sekali. Ini sangat berbahaya. Jika kamu ingin memasukinya, kamu mungkin dapat kembali ke wilayah Laut Timur. Namun selain itu juga, kamu mungkin juga akan mati. Namun demikian, aku tahu bahwa kamu pasti akan memilih untuk memasukinya. Jadi, aku tidak akan mendesak kamu. Namun aku harus menjadi orang yang membuka jalan bagi celah spasial itu, ucap si Immortal. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kompas Immortal berbalik. Dia berencana untuk memasuki celah spasial itu. Dia berencana untuk memimpin di depan Chu Feng, sehingga jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia akan menjadi orang yang akan mati, dan memberi Chu Feng kesempatan untuk melarikan diri. Wush! Namun, pada saat kompas Immortal hendak memasuki celah spasial, sesosok terbang ke celah spasial di depannya. Itu adalah Chu Feng. Tidak hanya Chu Feng terbang ke celah spasial, ia juga menutup celah spasial dengan teknik formasi spiritu untuk mencegah kompas Immortal mengikutinya. Chu Feng, cepat berhenti, teriak si Immortal. Melihat bahwa celah spasial ditutup, kompas Immortal mencoba yang terbaik untuk mendekatinya sambil berteriak pada Chu Feng dengan histeris. Namun sayangnya, itu sudah terlambat. Chu Feng tampaknya sudah siap untuk itu. Teknik formasi spiritualnya sudah menutup celah spasial dalam sekejap mata. Pada saat Immortal Kompas berhasil mencapai celah spasial, itu telah hilang sepenuhnya, dan Chu Feng telah menghilang bersama itu. Idiot, idiot sekali. Apa yang kamu lakukan hanya akan membahayakan dirimu sendiri. Pada saat itu, Immortal Kompas berteriak tanpa henti. Perubahan suasana hatinya bahkan memengaruhi cuaca. Awan hitam berguling-guling ketika angin kencang melonjak, dan daerah itu telah sepenuhnya gelap. Karena bagaimanapun, celah spasial dipisahkan menjadi yang jinak dan yang ganas. Untuk yang jinak, seseorang akan berhasil melewati mereka. Namun untuk retakan spasial yang ganas, orang pasti akan mati setelah memasuki mereka. Tindakan Chu Feng sebelumnya setara dengan dia memotong jalan keluarnya sendiri. Jika itu adalah celah spasial jinak, maka itu akan baik-baik saja. Namun jika itu adalah celah spasial yang ganas, dan dengan demikian, Chu Feng tidak akan memiliki cara untuk kembali hidup. Bas-bas. Namun tepat pada saat ini, Immortal Kompas tiba-tiba menyadari, bahwa cahaya redup bersinar di belakangnya. Di wilayah yang gelap ini, cahaya redup itu tampak sangat menyilaukan. Setelah mendekat, Kompas Immortal memperhatikan bahwa cahaya itu adalah pembentukan formasi. The Kompas Immortal mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan baru saat itulah dia berani menyentuh cahaya tersebut. Bas-bas. Setelah menyentuh cahaya itu, cahaya tersebut segera tersebar ke segala arah. Cahaya itu sangat menyilaukan. Pada saat itu, sepotong informasi juga masuk ke benak Kompas Immortal. Kompas Senior, kunci ini akan membawamu ke gerbang transmogrifikasi. Dengan begitu, kamu akan dapat memasuki gerbang transmogrifikasi. Kamu harus benar-benar melanjutkan ke gerbang transmogrifikasi. Hanya dengan memasuki tempat itu, Junior akan merasa tenang. Sedangkan aku pasti akan kembali dengan selamat. Setelah menerima informasi itu, Immortal Kompas memperhatikan bahwa ada kunci ketika dia melihat cahaya lagi.
Adapun kunci itu adalah kunci abadi mencapai surga yang telah diserahkan kepada Chu Feng, dan itu adalah kunci yang mampu menemukan gerbang transmogrifikasi dan memungkinkan seseorang untuk memasukkannya. Chu Feng, kamu memegang kunci itu. Immortal Kompas menghela nafas, dan terdiam setelah kewalahan dengan emosi. Ternyata Chu Feng sudah merencanakan semuanya. Dia tidak pernah berencana untuk membiarkannya berani menghadapi bahaya keretakan ruang sejak awal. Alasan untuk itu adalah, karena terlepas dari apakah itu adalah pembentukan formasi kunci, atau pembentukan spiritual yang telah menutup celah spasial, maka tak satu pun dari mereka yang dapat dibentuk secara instan. Ini berarti bahwa Chu Feng sudah menyiapkan mereka sebelumnya. Meskipun dia merasa sangat tidak nyaman, tapi Kompas Immortal tidak ingin mengabaikan niat baik Chu Feng. Dengan demikian, dia meraih kunci itu, dan memasuki kekosongan. Dia mulai mencari gerbang transmogrifikasi sesuai indikasi dari kunci tersebut. Adapun dengan Chu Feng, dia saat ini dikelilingi oleh kegelapan pekat. Dia berada dalam badai hebat. Petir di sini bukan petir biasa. Mereka berwarna hitam, suaranya sangat menusuk telinga, dan berisi kekuatan tak terbatas. Itu seolah-olah mereka bisa membagi segalanya. Angin di sini bukanlah angin biasa. Mereka berwarna emas, dan deru mereka akan merobek ruang itu sendiri. Itu seolah-olah mereka bisa memotong semuanya. Chu Feng adalah kaisar marsial peringkat 4. Dan setelah menggunakan berbagai tekniknya, dia memiliki tubuh yang lebih kuat daripada peringkat 8 kaisar bela diri. Namun jika dia melakukan kontak dengan petir hitam atau angin keemasan, dia akan dimusnahkan secara instan. Pada saat itu, Chu Feng yakin bahwa celah spasial yang Tan Tai Sue masukkan sebelumnya, itu jelas tidak berbahaya seperti ini. Alasan untuk itu adalah, karena petir hitam dan angin keemasan di tempat ini terlalu menakutkan. Bahkan untuk Chu Feng, dia harus sangat berhati-hati ketika bergerak di antara mereka. Dengan kultivasi yang dimiliki Tan Tai Sue, Jiang Qixia dan yang lainnya pada saat itu, tempat semacam ini pasti tidak mungkin bagi mereka untuk melewatinya. Dan bahkan, jangankan melewatinya, mereka mungkin akan langsung mati saat memasuki celah spasial ini. Dengan demikian, Chu Feng tahu bahwa dia sangat sial. Celah spasial yang dia masuki sangat mengamuk. Namun bahkan dengan keadaan ini, dia masih harus maju dengan berani. Pada saat ini, Master Aula Kegelapan membantai orang tak berdosa di tanah suci martialism. Dengan demikian, Chu Feng tidak punya waktu untuk menunggu celah spasial berikutnya yang relatif lebih aman. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang bisa dia pegang saat ini. Pada saat itu, tidak hanya Chu Feng mengaktifkan mata surgawinya, tapi ia juga memobilisasi semua kekuatan spiritualnya untuk dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Sungguh, inilah yang mereka maksudkan dengan mendengarkan ke-8 arah, itu dengan 6 jalur di depan mata seseorang. Chu Feng tidak berani bersantai sedikit pun. Alasan untuk itu adalah, karena dia benar-benar akan terbunuh jika dia disambar petir hitam atau angin keemasan. Karena bagaimanapun, celah spasial yang dia masuki ini seperti iblis. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng lupa tentang waktu, lupa tentang teman dan juga kerabatnya. Dia bahkan lupa tentang segalanya. Satu-satunya hal dalam pikirannya adalah, yaitu terus maju saat dia menghindari bahaya di sekitar. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dan berapa hari dan malam dia habiskan untuk bepergian di celah spasial ini, itu ketika cahaya yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul di kejauhan. Itu adalah jalan keluar. Setelah melihat jalan keluar itu, Chu Feng merasakan darahnya berpacu, jantung dan pikirannya melonjak. Dan bahkan, dia merasa ingin berteriak. Namun demikian, dia tidak melakukannya. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa semakin penting suatu waktu, maka dia tidak boleh semakin santai. Dia pasti tidak bisa menghancurkan segalanya, apalagi dengan melonggarkan penjagaannya di saat yang paling penting ini. Jadi dengan cara yang sangat hati-hati, Chu Feng akhirnya berjalan keluar dari celah spasial. Ketika dia melihat cahaya lagi, dia merasa benar-benar terbebaskan.
Chu Feng pertama kali menutup matanya, itu untuk merayakan keberhasilannya melewati celah spasial yang menakutkan. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar merasa seolah-olah dia baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Setelah meringankan hati dan pikirannya untuk waktu yang lama, Chu Feng secara bertahap membuka matanya. Dia melihat ke langit biru dan awan putih yang sudah dikenalnya. Dia melihat gelombang laut yang bergelombang, serta angin laut yang berhembus melalui pakaian dan rambutnya yang panjang. Saat melakukan semua itu, Chu Feng merasakan sensasi tunggal, dan benar-benar hanya sensasi tunggal. Yaitu, kenyamanan. Semuanya terasa sangat nyaman. Tiba-tiba saja, senyum yang sudah lama tidak terlihat muncul di wajah Chu Feng. Itu adalah senyum sukacita untuk kembali ke rumah. Wilayah Laut Timur, aku sudah kembali. Kerabat dan teman-temanku, aku sudah kembali. Aku sudah kembali. Aku, Chu Feng, akhirnya kembali. Semuanya, bagaimana kabarmu semua? Ucap Chu Feng. Meskipun Chu Feng bukan seseorang dari wilayah Laut Timur, tapi baginya, wilayah Laut Timur dan 9 provinsi benua adalah rumahnya. Setelah pergi selama bertahun-tahun, dia akhirnya bisa kembali ke rumah. Semacam kegembiraan adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh Chu Feng. Wush! Tiba-tiba saja Chu Feng berbalik, dan mengatur pembentukan formasi spiritual untuk menyembunyikan celah spasial. Pertama-tama, masih akan sangat lama sampai jalan surgawi dibuka kembali. Dengan demikian, celah spasial akan menjadi satu-satunya cara bagi Chu Feng untuk kembali ke tanah suci martialism. Dan yang kedua, celah spasial terlalu berbahaya. Jika dibiarkan di sana, tidak akan terhindarkan bahwa akan ada individu yang ingin mencoba untuk memasukinya. Namun dengan kultivasi orang-orang dari wilayah Laut Timur, mereka pasti akan membuang hidup mereka jika mereka memasuki celah spasial ini. Dengan demikian, Chu Feng harus menutup celah spasialnya. Adapun celah spasial di tanah suci martialism yang telah ditutup Chu Feng, yang sebenarnya merupakan trik untuk menipu kompas immortal. Itu karena, pintu masuknya tidak disegel. Dengan demikian, Chu Feng masih bisa kembali ke tanah suci martialism melaluinya. Karena bagaimanapun, Chu Feng telah merencanakan segalanya sejak awal. Semuanya, apa kalian semua baik-baik saja? Tunggu sebentar, aku akan datang dan menemukan kamu dengan segera, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng maju selangkah. Dengan langkah itu, Chu Feng benar-benar menghilang. Dengan tingkat kultivasi Chu Feng saat ini, meskipun wilayah Laut Timur sangat besar, tapi ia dapat mencapai tempat di dalamnya dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, kecepatan Chu Feng juga sangat cepat karena dia sangat tidak sabar. Dia sudah sangat tidak sabar untuk kembali ke rumah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.